Bapak Ibu jemaat sekalian, ibadah minggu Epifania kelima ini kita akan menggunakan liturgi model 2. Kebaktian hari ini Minggu 9 Februari 2025 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal DFA SSI dengan tema mengaku percaya dan mengenal yang diimani. Salam. Shalom. Bapak Mama jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di minggu yang kedua di bulan ini. Hari ini kita merayakan kebersamaan kita dalam ibadah minggu ini di bawah tema mengaku percaya dan mengenal yang diimani. Percaya merupakan sebuah tindakan dari hati yang dilandasi iman. Percaya mesti diucapkan dalam pengakuan. Percaya juga mesti didasarkan pada pengenalan pribadi karena hubungan yang akrab dengan Allah Tritunggal. Tetapi tidak berhenti di situ. Mesti ada penghayatan dan kesediaan untuk dikuasai oleh Allah Tritunggal. Kita menyanyikan Ibu Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai 2, suci suci suci. Dengan menggunakan model 2 dalam liturgi kita pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mulai ibadah ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Allah kita di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Silakan duduk kembali. Bapak Mama, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, dalam ibadah kita pagi hari ini kita dibimbing oleh nas pembimbing yang terambil di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi
dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Mama, saudara-saudara sekalian, mari kita merendahkan diri di hadirat Allah. Mari kita menyatu dalam doa, kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, hari ini kami memulai hari yang baru yang kami boleh nikmati oleh karena betapa besarnya cinta Tuhan bagi hidup kami. Tuhan memberi kami kesempatan, Tuhan memberi kami keselamatan, Tuhan juga memberikan kami waktu untuk beribadah kepada-Mu. Karena itu sebelum jauh memasuki ibadah ini, izinkan kami pribadi lepas pribadi berjumpa dengan Tuhan di dalam doa ini. Seraya kami mengaku di hadapan bahwa sebaik-baiknya kami membangun kehidupan kami untuk tetap berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Ada saat di mana kami melakukan hal-hal yang salah. Hal-hal yang salah yang menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti sesama kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena itu pagi hari ini kami menyapa-Mu Tuhan, seraya kami mohon ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dengan berbagai keterbatasan dan kelemahan yang ada, Tuhan meneguhkan setiap hati kami, supaya seketika kami melakukan kesalahan, Roh Kudus-Mu menyadarkan kami. Dan pada akhirnya kami juga akan berjumpa dengan Tuhan seraya memohon, biarlah kasih-Mu memperbaharui hidup kami. Biarlah pengampunan-Mu justru membuat kami semakin jauh lebih baik menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Mari Bapa, berkati hidup kami. Kami rindu diampuni, kami rindu untuk menjadi berkat, kami rindu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada setiap kita yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas.
Sebab jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyambut anugerah dari Tuhan, kita akan bermazmur dalam mazmur pujian secara berbalas-balasan. Seturut Mazmur pasal 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sejebur kita berdiri. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Ketika penjahat menyerang aku, yakni semua lawanku dan musuhku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, sebab sekalipun timbul peperangan melawan aku, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mendengarkan persembahan pujian solo dari Ibu Novi Lola.
Maka kuat roh dan jiwaku, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai ini. Ku tak menyangka kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai ini. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai ini. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bu Novi, Tuhan memberkati kita dengan pujian. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita mempersiapkan diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang penatua akan memandu kita di dalam doa dan pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita mohon.
campur tangan Tuhan di dalam jam pemberitaan firman-Nya di dalam doa kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Bapa masih memberikan kami kesempatan untuk kami ada dalam satu persekutuan yang indah untuk kami beribadah kepada-Mu. Lewat persekutuan ini Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian yang telah kami nyanyikan. Hati kami juga rindu untuk mendengar firman Tuhan, karena firman-Mu adalah penuntun jalan bagi kami di dalam kami melangkahi langkah-langkah hidup kami di dunia ini. Namun sebelum kami membaca dan merenungkannya Tuhan, kami datang kepada-Mu, kami mohon Bapa curahkan hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti apa arti firman-Mu kepada kami, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan Bapa pendeta di dalam tangan kasih Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Ya Bapa, sempurnakan semua yang telah Hamba persiapkan, agar setelah Hamba menyampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Inilah kami Tuhan, ampuni kami agar kami layak untuk menerima firman-Mu yang suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini terpilih dari Injil Matius pasal 16 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Firman Tuhan di bawah perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Shalom. Hari mendung hujan, Shalom ju seperti mendung sekali. Shalom. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema mengaku percaya dan mengenal yang diimani. Mengaku percaya, tetapi juga kemudian ada pengenalan yang tentang apa yang kita imani. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan Petrus ini adalah salah satu pengakuan yang kemudian menjadi pengakuan paling mendasar
dari setiap pengakuan-pengakuan yang ada. Kita mengenal ada begitu banyak pengakuan yang keluar dari setiap hati kita ketika kita berjumpa dengan berbagai persoalan-persoalan, berbagai permasalahan-permasalahan, dan itu kadang-kadang pengakuan itu dia mencerminkan bagaimana pribadi kita, bagaimana kemudian kita memandang sesuatu atau sebuah peristiwa yang terjadi. Dalam pembacaan firman kita pagi hari ini Bapak Mama, kita membaca bahwa ada sesuatu yang menarik ketika Tuhan Yesus dia bertanya dalam dua arah yang berbeda. Yang pertama dia bilang bahwa apa kata kamu? Menurut kata orang, siapakah aku? Jadi Yesus bilang bahwa kalau kemudian kita tahu mendengar banyak orang berbicara terkait dengan siapa Yesus, lalu yang kalian dengar tentang aku itu seperti apa? Yang kita dengar tentang Yesus itu seperti apa? Tetapi juga yang menjadi penting bagian yang kedua Bapak Mama, Yesus bertanya juga, kalau demikian, kalau menurut semua orang siapa itu aku adalah Yohanes Pembaptis, aku adalah Elia, aku adalah siapa lagi tadi dalam Alkitab bilang Yeremia, lalu kemudian salah seorang nabi dan lain sebagainya. Tetapi kemudian menariknya Bapak Mama, Yesus kemudian menanyakan sesuatu yang membutuhkan perenungan panjang bagi setiap pribadi kita masing-masing. Bukan saja pada murid-murid yang ada saat itu, tetapi secara khusus bagi setiap kita yang ada. Menurut saya, menurut Bapak Mama, siapakah Yesus? Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kalau kita ditanyakan langsung seperti ini, maka tentu kita akan menjawab apa saja yang kita tahu tentang Yesus lewat pembacaan firman Tuhan, lewat cerita-ceritanya, lewat berbagai pengalaman-pengalaman iman yang ada. Namun sebelumnya Bapak Mama, saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait fakta-fakta apa sebenarnya yang melatar belakangi pengakuan Petrus ini, sehingga kemudian pengakuan ini begitu menjadi sebuah kredo, pengakuan dari hati dari Petrus yang kemudian itu menjadi dasar daripada persekutuan-persekutuan gereja dibangun. Hal yang pertama Bapak Mama, ketika pengakuan itu diberikan Petrus kepada Yesus, pengakuan itu terjadi di Kaisarea Filipi. Jadi kalau Mama membaca di Alkitab itu ada dua jenis kota yang namanya hampir mirip tetapi beda tempat. Ada yang namanya Kaisarea, ada juga yang namanya Kaisarea Filipi. Nah, Kaisarea Filipi ini dia menjadi tempat di mana dewa-dewa Yunani masih diagungkan di sana. Pertanyaannya Bapak Mama, kalau begitu, kenapa kemudian Yesus tidak bertanya kepada murid-muridnya justru di tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat-tempat yang dikuduskan bagi Tuhan? Misalnya Yerusalem. Kenapa tidak disebut, kenapa pengakuan itu tidak muncul pada momen di mana mereka berkumpul di Yerusalem, tempat di mana orang sebut sebagai kota Tuhan, tempat di mana ada begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi justru pengakuan itu datang dari murid Petrus bukan pada posisi dan juga tempat di mana mereka familiar atau kenal dekat dengan Tuhan. Bapak Mama, yang kedua, Bapak Mama, fakta yang berikutnya kita melihat di sana bahwa ternyata ketika Tuhan bertanya menurut kata orang siapa aku, ada begitu banyak hal yang dikatakan oleh orang lain kepada murid-muridnya. Wih, kayaknya lu punya guru itu Yohanes Pembaptis. Wih, kayaknya lu punya Tuhan yang lu ikut-ikut itu adalah seorang nabi. Wih, kayaknya dia itu Yeremia. Wah, kayaknya itu dia salah seorang nabi dan lain sebagainya. Dan kemudian Bapak Mama, apa yang mereka dengar, mereka serap. Lalu ketika ditanya oleh Tuhan, apa kata orang, mereka lurus-lurus kasih tahu, oh ini yang dikatakan oleh orang lain. Pertanyaan yang berikutnya Bapak Mama, itu yang kemudian membuat kabur pemahaman mereka. Tetapi fakta yang menarik di sini Bapak Mama, bahwa ternyata dari apa yang disampaikan oleh Petrus bahwa engkau adalah Mesias, Allah yang hidup, dia menjadi landasan pengakuan iman kita, menjadi suatu fondasi yang benar baik bagaimana gereja dibangun. Tuhan Yesus bilang apa di Petrus, bahwa disitulah gereja akan dibangun. Artinya bahwa dalam pengakuan itulah kita akan bertumbuh, dalam pengakuan itulah kemudian gereja dibangun, persekutuan dibentuk.
Dan fakta yang berikut Bapak Mama terkait dengan pengakuan Petrus ini, ayat 19, mari kita baca bersama-sama atau tutup Alkitab. Mendung-mendung begini dingin jadi. Ayat 19 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Mama lihat, ini mau menggambarkan ada keterhubungan antara segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dengan segala pengakuan, dengan segala penyangkalan kita, dengan segala perlawanan kita, itu akan menggambarkan bagaimana kehidupan kita setelah kematian nanti. Luar biasa ya Bapak Mama, bahwa ternyata kadang-kadang kita hanya berpikir hidup di saat ini saja, di dunia ini saja. Sudah pernah berpikir bahwa ada dampak yang akan kita terima, ada sesuatu hal yang akan kita terima ketika kehidupan di dunia ini berakhir. Dan fakta yang terakhir Bapak Mama di ayat 20, pasti kita bertanya, kenapa justru Tuhan melarang keras murid-muridnya untuk memberitahukan kepada orang lain tentang kemesiasan. Tetapi dari bagian ini kita mau bilang bahwa ketika Tuhan melarang mereka untuk memberitahu siapa Mesias, Tuhan Yesus sudah mau supaya derita yang setengah-setengah itu, informasi-informasi yang setengah-setengah itu tentang siapa dirinya, itu disampaikan kepada orang lain, lalu ditambah bumbu atau dikurangi bumbu, dan seterusnya menjadi sebuah informasi yang tidak benar. Ini kenapa kemudian Tuhan mengatakan ini? Dia bertumpu pada ketika para murid ditanya, menurut kamu siapakah aku? Bapak Mama, saya koma di sana Bapak Mama sebelum kita belajar masuk dalam intisari apa yang kita renungkan. Saya ingin tanya, siapa yang suami istri di sini? Yang datang gereja Bapak mau tanya di Mama De dan Bapak Evan Julias. Bapak Okto dengan Mama terlalu jauh, Bapak Lola agak sedikit jauh, atau Bapak Lola supaya dekat-dekat. Mama Novi tahu bahwa Bapak Lola cinta Mama Novi, kenapa? Oh, ini mau Valentine makanya ke majelis ke merah-merah pink-pink. Kenapa Mama Novi yakin bahwa ini beta suami betapa mencintai itu? Begitu. Apakah hanya berbekas atau berlandaskan pada pengakuan di hadapan Tuhan, saya, Adiansa, mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan akan setia dalam untung. Apakah pengakuan itu kemudian mengikat kita menjadi suatu pasangan yang akan tetap bahwa ini tidak akan bisa dilepaskan? Coba tanya Bapak Mama yang dulu kiri kanan dari suami istri, jangan tanya orang tua suami nanti bisa berkelahi dalam gereja. Coba tanya, apa yang kemudian membuat kita tahu persis dan yakin persis bahwa dia mencintai atau dia mengasihi saya sebagai seorang istri atau saya sebagai seorang suami? Mama Novi mau jawab? Sonde, Bapak Lola. Bapak Lola mau jawab? Nah, ini juga masuk dalam pengakuan ya Bapak Mama. Itu pengakuan nikah Bapak Lola, bahwa saya akan setia dalam untung maupun dalam malam. Jadi dalam sakit maupun dalam sehat saya akan tetap setia seperti Tuhan Yesus setia kepada saya, dan saya akan berlaku setia seperti itu. Bapak Mama, ada hal-hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, jangan biarkan pengakuan atau kredo kita dia hanya menjadi sebuah hafalan, dia hanya menjadi sebuah kata-kata yang hilang makna. Kita pengakuan iman ada berapa Bapak Mama? Oh, ini pertanyaan kakek kasasi. Pengakuan iman ada berapa? Ini yang hafalan. Pengakuan ada iman ada 2 saja. Ya, 2, 3. Ada yang mau 4 ya Bosan? Ada 4 ya Bapak Mama. Pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Isia Konstantinopel yang biasa kita baca di Perjamuan Kudus, pengakuan iman Athanasius yang biasanya ini sebenarnya ada di dalam liturgi
HUT Gemit atau HUT Reformasi. Dan yang terakhir kita punya pengakuan iman tradisi milik kita sendiri apa? Pengakuan iman pengakuan iman Gemit. Jadi Bapak kalau ada yang tanya kita punya pengakuan ada berapa? Ada 4. Pengakuan iman Rasuli, pengakuan iman Gemit, pengakuan iman Isia Konstantinopel, dan Athanasius. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau ini kata-kata, sebentar nanti kita akan bicara tentang pengakuan iman Rasuli. Kita akan bilang di hadapan Tuhan bahwa saya mengaku, aku percaya kepada Allah. Maka pahami itu, maknai itu secara baik. Kadang-kadang ada orang yang pengakuan iman Rasuli sambil pegang HP, sambil lain sebagainya. Saya paling jengkel itu kalau kemudian pengakuan iman Rasuli di ibadah-ibadah umum yang besar. Kadang-kadang kita mengucapkan pengakuan iman Rasuli sambil sonde gaya yang sonde bagus, terlihat dengan tidak mantap dalam hati bahwa kami benar-benar menghidupi apa yang kami percayai. Kami benar-benar memaknai apa yang sedang kami lakukan. Nah, hal yang kedua Bapak Mama, dalam bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa hanya orang yang punya pengalaman dengan Tuhan yang mampu bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Amin, Bapak. Ketong akan mampu bisa menjelaskan betapa Tuhan itu baik kepada orang lain yang tidak pernah punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Mama hanya mengerjakan sesuatu yang sia-sia ketika Bapak Mama menjelaskan kepada seorang anak bahwa Tuhan itu baik, tanpa dia sadari bahwa Tuhan itu pelihara dia, Tuhan mengasihi dia, Tuhan menenun dia dari dalam rahim, Tuhan memberi dia makan, Tuhan memberi dia segala hal yang dapat. Karena itu Bapak Mama, apa yang Tuhan tanyakan kepada murid, sebenarnya mau bilang bahwa pengenalan akan Tuhan itu harus datang dari diri kita sendiri. Kalau kita bilang Tuhan itu baik, baik yang bagaimana? Kalau kita bilang bahwa Tuhan itu pemurah, maka pemurah itu yang seperti apa? Tuhan murah hati itu yang seperti apa? Tuhan Maha Pengampun, Tuhan yang seperti apa yang sedang kita imani dan kita akui. Hal yang ketiga Bapak Mama, apa yang kita lakukan, dia harus menggambarkan tentang apa yang kita akui, apa yang menjadi pengakuan kita. Kalau kemudian tadi saya tanya Bapak Lola dan Mama Novi, kita bilang bahwa bagaimana kita bisa menyatakan bahwa seseorang itu benar-benar sayang dengan kita. Maka kemudian Bapak Lola bilang begini, bahwa ketika ia setia tidak akan meninggalkan saya dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun dalam sehat. Itu pengenalan pribadi kita dengan pasangan. Dan ini juga yang diharapkan bisa terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan menurut saya, berdasarkan pengalaman iman saya bersama-sama dengan Tuhan. Dan hal yang terakhir Bapak Mama dalam bagian bacaan firman Tuhan hari ini, belajar untuk menjadi orang yang berkisah tentang siapa Tuhan, mulai dari kehidupan keluarga kita. Bapak Mama pasti ingat jelas, siapa yang pertama kali bisikan kata Tuhan Yesus di dunia kita? Bukan Roh Kudus, tetapi siapa? Tetapi orang tua yang diberi hikmat oleh Tuhan, yang mempertanggungjawabkan iman mereka ketika mereka berdiri dan bilang bahwa kami percaya dan berjanji dengan segenap hati. Bapak Ani, Mama Ani, orang tua, mereka membisikkan kata Tuhan Yesus, bahkan juga membangun identitas anak-anak kita supaya percaya dan suatu saat nanti dia tidak akan menyangkal Tuhan. Dia akan mengakui dalam setiap sakit, dalam setiap sehatnya, dan bilang bahwa Tuhan itu baik. Tuhan ada dan Tuhan memberkati kita. Bapak Mama, ini sudah akan bisa ketong beli, sudah akan bisa ketong merasakan kalau kemudian perjalanan bersama Tuhan ketong sudah pernah alami bersama-sama. Dan biarlah Bapak Mama kita belajar berkisah tentang Tuhan. Suatu saat Bapak Mama kita akan berjumpa dengan kita anak-anak yang bilang, dulu Bepung Bapak pernah cerita, kalau dulu dia sudah selamat di JMP pun kecelakaan, pasti ini hari dia sudah melayani sebagai majelis jemaat. Kalau dulu dia tidak diselamatkan dalam sebuah kecelakaan, mungkin hari ini dia sudah pernah injak gereja. Itu cara kita berkisah, tetapi juga cara kita bersaksi, mengakui dan mengimani apa yang kita
mengaku di hadapan Tuhan, apa yang kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu setia mengaku Tuhan dalam hidup kita, bahwa apapun yang terjadi Tuhan berkarya, dan kita tidak menjadi orang-orang yang menyangkal Tuhan. Apa yang diikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dia akan terlepas di surga. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal guru perempuan demi wilayah 3.
Terima kasih ibu-ibu dalam dari wilayah 3. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kita akan menyerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sejauh kita berdua. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menyerahkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur dan para pelayan petugas akan memandu kita dalam bagian ini. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah sebelum kita memberikan persembahan syukur kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami ada di hadirat-Mu. Kami rindu untuk mempersembahkan persembahan kami. Sebelum kami memberikan Tuhan, berkatilah persembahan kami. Kami memberi dengan kesukaan kami, tapi Tuhan terus memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bunyikan kecapi dan benar.
Mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Kristus yang terus memberikan kami hidup yang kami nikmati dalam cinta, yang kami dapatkan dalam sepanjang perjalanan yang Tuhan izinkan kami jalani bersama-sama, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai satu jemaat. Kami bersyukur Tuhan karena kuat kuasa Tuhan terus menyertai setiap langkah kehidupan kami. Karena itu bersama-sama dengan 154 anggota jemaat yang hadir hari ini, pagi ini menyapamu dalam doa syafaat ini, kami datang membawa seluruh harapan dan doa kami. Dan kami memohon kiranya Tuhan mendengarkan setiap untayan doa demi doa yang kami naikkan di hadapan. Tetapi jangan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan bahwa hari ini kami bersama-sama merenung. Kami pulang sebagai orang-orang yang bertanya-tanya dalam hati kami. Menurut kami, siapakah Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami? Jika kami senantiasa mendengar berbagai macam kata, julukan, sebutan, bahkan juga pujian yang diberikan kepada Tuhan dari orang lain, maka izinkanlah kami keluar dari pintu gereja ini sambil kami berpikir, merenung bahwa bagaimana kami memahami Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan yang kami jalani. Jika kemudian kami harus berkata Tuhan itu baik, maka biarkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan itu yang benar-benar kami rasakan, yang akan menguatkan pengakuan iman kami, yang akan menguatkan apa yang kami katakan, bahkan kami menghidupi pengakuan itu dalam bagaimana cara kami membangun kehidupan kami masing-masing. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala perjalanan yang boleh kami lewati satu minggu yang telah berlalu. Satu minggu yang akan kami jalani, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik orang tua kami, anak-anak kami, kakak adik kami, opa dan oma kami. Kami ingat mereka semua, baik yang ada di Rote maupun juga di Kupang, di luar dari Nusa Tenggara Timur. Kami berdoa bagi mereka, kami ingat mereka, Tuhan peluk mereka di sana, walaupun jauh tapi kami percaya Tuhan selalu menyatukan kami dalam setiap doa-doa kami. Hari ini Bapa, ketika kami beribadah di sini, kami bersama-sama berdoa satu hati bagi Bapak Martin Polasi, yang beberapa waktu yang lalu ia dirawat di rumah sakit dan sampai hari ini juga. Biarlah Tuhan melawat hamba di sana, melalui setiap pengobatan, perhatian, maupun juga setiap makan minum yang boleh diberikan kepada hamba, dia tetap menguatkan tubuh hamba, bahkan dipulihkan dari sakit yang ia derita. Keluarga yang berjaga di sana, istri dan anak-anak, Tuhan kuatkan mereka. Biarlah Bapa dalam kasih-Mu, dalam penyertaan-Mu, semua hal yang terjadi di ruang rawat inap tersebut justru semakin memulihkan Bapak Martin, dan ia boleh pulang kembali berjumpa bersama-sama dengan kami, melaksanakan seluruh aktivitas kami masing-masing. Hari ini di hadapan Tuhan, kami satu hati berdoa dan bersyukur juga untuk setiap hamba-hamba kasih kami, dengan berbagai ungkapan-ungkapan sukacita mereka, baik ulang tahun pernikahan maupun juga ulang tahun kelahiran, baik yang tersebutkan namanya saat ini maupun juga yang kami tidak sebutkan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Yanceng Bau, Bapak Matias Adu, Bapak Emandami, Ibu Trevi Otomalela, Bapak Freddy Oto, dan semua hamba-hamba kasih kami lainnya yang mungkin terlewat oleh kami. Dan kami percaya Bapak, bahwa ketika mereka menaikkan syukur dalam doa pribadi mereka untuk pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan, Tuhan ada di sana mendengar setiap harapan dan doa mereka, sehingga dalam usia yang baru
Mereka boleh tetap menjalani kehidupan yang tetap berada dalam kehendak Tuhan, yang tetap memuliakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap hamba-Hamba-Mu yang boleh melayani Tuhan hari ini, baik dalam liturgi dan sebagai para pelayan Tuhan, maupun juga dalam persembahan pujian, vokal grup UPP Perempuan Unit Wilayah 3, Ibu Novi yang boleh mempersembahkan pujian, bahkan setiap kami yang memberi diri untuk melayani Tuhan, mempersiapkan tempat ini sebagai koster, majelis jemaat yang bertugas, sempurnakan pelayanan kami. Biarlah apa yang kami lakukan ini adalah wujud gambaran dari apa yang kami akui, apa yang kami ikat di dalam kehidupan kami sebagai akta iman kami di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi musim yang datang silih berganti. Tuhan, ketika kami melihat hujan yang turun, kami bersyukur bahwa Tuhan peliharakan. Sawah-sawah kami terakhiri dengan baik. Jangan biarkan hujan yang datang justru menjadi musibah bagi kami. Biarkan kami tetap melihat kuasa Tuhan dalam setiap hal yang kami jumpai. Jangan jadikan kami sebagai orang percaya yang khawatir akan apa yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami. Kami ingat dan berdoa bagi anak-anak kami. Mereka yang saat ini sedang berjuang dalam seleksi TNI. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka. Pak David Balau dan juga teman-temannya, biarlah Bapak terus memberkati mereka. Baik dalam berbagai hal yang akan mereka terima, baik gagal maupun berhasilnya, izinkan kami untuk bisa tahu bahwa di sana Tuhan tetap berkarya. Dalam kegagalan sekalipun, ada Tuhan yang akan memampukan kami melewati hari-hari hidup kami. Semua kami yang boleh datang beribadah pagi hari ini, Tuhan peluk kami satu persatu dalam setiap doa kami masing-masing. Biarlah Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja Masih di Timur, bagi setiap hal yang kami jumpai dalam pekerjaan kami di kantor sebagai pegawai negeri maupun juga pegawai honorer, kami yang bekerja di perusahaan swasta, kami yang bekerja sebagai TNI Polri, kami yang bekerja sebagai para petani, ibu rumah tangga, kami yang bekerja juga sebagai pedagang, membuka usaha di kios, di bengkel, kami yang membuka usaha di rumah, dan juga berbagai hal yang boleh kami lakukan sebagai mata pencarian kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus berkarya, karena Tuhan mencintai setiap orang yang setia pada pekerjaannya, dan setiap orang yang tekun sebagai wujud terima kasih kami atas tugas tanggung jawab dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Ini doa, ini permohonan kami Bapa. Kami nyerahkan seluruh pelayanan kami 1 minggu ke depan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami akan selalu didapati Tuhan setia, bersuka cita menjalani pelayanan kami dan menghadiri setiap ibadah yang ada. Dan kami akhiri doa ini dan memeteraikan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini sambil kita juga merenung bahwa jika orang bisa mengatakan Tuhan Yesus baik, maka biarlah hidup kita juga mampu menemukan bagaimana kita melihat Tuhan Yesus yang baik itu dalam hidup kita masing-masing. Mengalami hadirat Tuhan dalam setiap doa dan pujian, dalam setiap kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Hatiku Percaya, dan percaya yang akan kita lakukan dalam akta ibadah kalian kita masing-masing. Percaya
saudara-saudara sekalian, ulanglah dengan hati yang percaya dalam pengakuan hidupmu akan Tuhan. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Nya memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan ke 154 anggota jemaat hari ini damai sejahtera, sukacita, dan keteguhan hati untuk tetap percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Persilakan untuk kembali satu bagi kita sekalian. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, kita mendengarkan warta pelayanan. Warta pelayanan Jemaat Gereja Pengetahuan Noas Minggu 9 Februari 2025. Salam. Majelis Jemaat Gereja Pengetahuan Noas mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu hari ini. Selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Majelis Jemaat Gereja Pengetahuan Noas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marta Lima SSI yang telah memimpin ibadah hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Ibadah Minggu tanggal 16 Februari 2025 akan dipimpin oleh Vikaris Deborah Tolbi SSI Peos. Untuk jadwal pelayanan ibadah Rayon Galilea hari Selasa di rumah Bapak Yunus Tolasi, hari Jumat di rumah Bapak Immanuel Ani. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Ibu Helena Bolataniu dan hari Jumat di rumah Bapak Irti Bandau. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Benyamin Adu dan hari Jumat di rumah Bapak Benyamin Tona. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Noah Boy dan hari Jumat di rumah Bapak Yusuf Nayola. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Martin Tolasik dan hari Jumat di rumah Bapak Masri Bandau. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Adrianus Oto dan hari Jumat di rumah Ibu Paulina Tiak Tolasik. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Yakob Oto dan hari Jumat di rumah Bapak Melki Oto. Rayon Evanta hari Selasa di rumah Bapak Martin Dasi dan hari Jumat di rumah Bapak Sakarias Dasi. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Bapak Johannes Pihak dan hari Jumat di rumah Bapak Kirina. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Nikodemus Bandau dan hari Jumat di rumah Bapak Melki Bandau. Rayon Lahairoi hari Selasa di rumah Bapak Johan Pamilai dan hari Jumat di rumah Ibu Sofia Bandau. Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Gerson Tia dan hari Jumat di rumah Bapak Mateo Tia. Untuk jadwal ibadah kategorial sekolah minggu hari ini 9 Februari 2025 di gereja pemimpin pengajar Pak. Untuk ibadah lansia hari Senin 10 Februari 2025 bertempat di rumah Opa Johan Oto dengan pemimpin Ibu Penatua di Cilgo Pagi. Untuk jadwal perempuan gereja hari Senin 10 Februari 2025 wilayah 1 di rumah Ibu Belantina Aduka Mono dengan pemimpin Ibu Penatua di Kapagoro. Wilayah 2 di rumah Ibu Naomi Tolasi Blona
dengan pemimpin Ibu Penatua Sri Torang Sur. Wilayah 3 di rumah Ibu Estitia Lolo dengan pemimpin Ibu Penatua Septina Kalibela. Untuk ibadah kaum bapak hari Kamis 13 Februari 2025 di rumah Bapak Adilaus Adu dengan pemimpin Bapak Diaken Yusuf Nayola. Untuk ibadah pemuda dijadwalkan di Tanjung tanggal 14 Februari 2025 bertempat di gereja jam 7 dengan pemimpin Bapak Pendeta Mas Alfa. Untuk ibadah remaja hari Jumat 14 Februari 2025 jam 5 di rumah anak Jaiksan Bailau dengan pemimpin Ibu Pengajar Harni Nur. Ibadah majelis atau suci usku di hari Sabtu 15 Februari 2025 di gereja pemimpin Bapak Diaken Yusuf Nayola. Untuk katekisasi hari ini jam 1 siang bertempat di gereja yang akan diajarkan oleh Bapak Pendeta Salva. Berikut warta lain-lain. Jumlah jemaat yang hadir pada ibadah hari ini berjumlah 154 orang, terdiri dari laki-laki 51 orang dan perempuan 103 orang. Diinformasikan kepada seluruh pemuda-pemudi beserta pengurus pemuda agar setelah ibadah dapat bersabar sebentar karena ada sedikit perbincangan mengenai ibadah pemuda di hari Jumat yang akan datang. Yang berikut informasi keuangan. Saldo minggu lalu berjumlah Rp44.988.500. Penerimaan dan pengeluaran sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025 sebagai berikut. Penerimaan persembahan ibadah minggu 2 Februari 2025 sejumlah Rp985.800. Persembahan ibadah rumah tangga 12 rayon sejumlah Rp1.470.500. Persembahan syukuran ada 2, yaitu syukuran 40 hari di rumah Ibu Yumi Tani Mesa sejumlah Rp256.000 dan syukuran gedung baru di SD Presanggon Rp384.000. Persembahan ibadah kategorial dan fungsional sejumlah Rp506.500. Penerimaan lain-lain ada 1, yaitu pengembalian dana Natal pemuda sejumlah Rp500.000. Sehingga total penerimaan minggu ini berjumlah Rp4.102.000. Untuk pengeluaran ada 6 pengeluaran dengan total berjumlah Rp793.000. Hingga saldo minggu ini berjumlah Rp3.309.800. Demikian warta pelayanan ini. Saya kembali ke sini. Baik, Bapak Mama Shalom. Ini artinya gereja lagi kangen dengan Bapak Mama sehingga menurun Bapak Mama sementara selama hujan. Jadi jangan kita berdoa tadi bahwa hujan harus jadi berkat, tidak jadi bencana. Jadi Bapak Mama pakai hikmat. Kalau memang bisa pulang, tapi kalau tidak bisa ya tidak usah. Dan saya kira itu Sobat Mama tidak ada yang perlu saya sampaikan dalam suara gembala. Saya mau bilang Bapak Mama bahwa musim agak sulit ditebak, badai, dan karena itu jaga keselamatan kita masing-masing. Mohon supaya kita juga bisa antisipasi jangan sampai ada pohon atau atap rumah yang sudah mulai tidak kuat. Antisipasi memang ketika tidak turun hujan. Itu saja Bapak Mama, Tuhan Yesus memberkati kita. Sejak kita berdiri, kita bersama-sama pujikan lagu tema pelayanan kita. Hidup yang berkenan.